Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Tukang Sate Kampung. Doa terbaik untuk kita semua, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan teman-teman, judul dan thumbnailnya ini adalah jangan sembrono ya teman-teman. Maksudnya jangan sembrono ini adalah terkait berjualan sate. Ini adalah pantangan-pantangan yang teman-teman perlu hindari saat berjualan sate. Dan ini saya rekomendasikan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sebelum lanjut ke sembrono, saya akan menjawab pertanyaan dari teman yang ada di Surabaya ini. Dia sudah beberapa kali komentar. Assalamualaikum Mas, mohon arahannya, saya mau buka warung sate di tempat wisata. Kebetulan depan rumah saya itu depannya taman atau tempat wisata. Setiap hari ramai dikunjungi orang. Oke Mas, terima kasih jika sudi membalas. Nah, oke teman-teman, saya akan membalas sebentar pertanyaan dari Ana Amin. Di sini saya akan menjawab, kalau teman-teman ingin berjualan di tempat wisata, itu sebaiknya teman-teman itu yang pertama itu tempatnya harus bagus, terus ada tempatnya untuk makan, mejanya layak, terus lesehannya layak. Karena kalau tempat-tempat wisata ini teman-teman, dia itu pengunjung itu kan dari luar kota terus datang ke situ, jadi dia tidak mungkin untuk membungkus sate ayam itu, jadi dia makan di tempat. Nah itu yang pertama, jadi tempatnya harus bagus, layak, itu ya teman-teman. Nah yang kedua, untuk banner ini ya teman-teman, kalau bisa itu misalkan tulisan banner itu harus dikasih harga atau transparan gitu ya teman-teman. Misalkan sate ayam harganya 12.000, terus sama es teh sekian ribu, sama lontong sekian ribu. Jadi itu transparan, kan orang yang datang itu kan dari luar, dia mau masuk ke warung sate sampean, kalau nggak ada harganya dia ragu, ini makan di sini mahal apa enggak, ini makan sate ayam di sini mahal apa enggak. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ininya, ada harganya, terus ada list harganya mulai dari es teh sampai satenya, lontongnya, itu jika ada harga semua, nanti orang yang melihat dia langsung masuk, dia langsung duduk, dia saat makan itu dia nggak kepikiran lagi di kepalanya itu, wah ini habis berapa nanti. Jadi misalkan ada orang yang membawa sama pacarnya, membawa uang pas-pasan, dia melihat oh sate sekian. Nah dia berani mengajak pacarnya itu tadi masuk ke warungnya satenya sampean. Itu tadi ya teman-teman. Yang kedua itu adalah harga untuk jualannya. Kalau di kampung beda lagi. Kalau di kampung kan pembelinya kan saudara sendiri, tetangga, terus teman, terus paling yang dekat-dekat sini radius 4 km dari tempat jualan saya. Jadi kalau di saya tidak perlu dikasih harga, karena pembelinya itu cuman itu aja. Nggak ada pembeli tiba-tiba datang pembeli dari Surabaya ke warung sate ayam saya membeli sate, itu nggak mungkin ya teman-teman. Paling hanya radius 4 km atau orang-orang yang mengenali saya dari jarak jauh seperti itu. Nah itu pembahasan yang pertama, semoga bermanfaat. Dan ini saya akan pembahasan kedua, itu jangan sembrono teman-teman. Ini jangan sembrono, ini adalah pandangan-pandangan yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang penjual sate teman-teman. Sebagai seorang penjual sate tentunya ada teknik-teknik cara melayani pelanggan, cara melayani pembeli, dan di sini saya mengulasnya pandangan-pandangan yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang penjual sate teman-teman. Pandangan yang pertama sebagai seorang penjual sate yang tidak boleh dilakukan itu adalah jangan sekali-sekali teman-teman mendahulukan orang yang baru datang. Misalkan kita ini teman-teman yang di belakang ini ngantri ada berjejer banyak ya, tiba-tiba ada emak-emak datang, Mas tolong Mas saya didahulukan, ini saya rumahnya jauh. Nah, itu jangan langsung kita turuti permintaan dia teman-teman. Kita bisa, misalkan kita bisa menoleh ke belakang untuk yang ngantri begini. Kalau yang ngantri itu kelihatan cuek, kelihatan jutek, itu artinya yang ngantri itu tidak mengizinkan dia mendahului tempatnya mengantri itu tadi ya teman-teman. Nah itu pandangan yang pertama.
kita bisa menolaknya secara halus, misalkan seperti ini, Mbak, nanti kalau sampean tak disekno apa tak saya dahulukan, nanti yang di belakang ini marah, Mbak, gimana gitu. Nah, terus kalau boleh dia suruh ngomong sendiri sama yang di belakang ini, sampean tanya aja yang nanti di belakang boleh nggak, kalau yang di belakang boleh saya bungkuskan, Mbak, seperti itu teman-teman. Terus lanjut untuk pantangan yang kedua teman-teman yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang penjual sate adalah jangan sekali-sekali menyepelekan pelanggan saat pelanggan itu membeli sate yang tidak sewajarnya. Misalkan ada pelanggan sayek-sayek dia membeli sate, misalkan satenya ayamnya harganya 10.000, dia hanya mengeluarkan uang 2.000, kita terima. Kalau bisa kita tambahin, kan kalau 2.000 kan dapat 2 tusuk, kalau kita tambahin misalkan tambahin 5 tusuk atau tambahin 7 tusuk, idip-idip kita bersedekah. Jangan kita menolaknya seperti itu ya teman-teman, karena nanti kalau kita menolak itu sama aja kita menolak rezeki kita, dan itu nanti menjadi bumerang. Kita akan mendapat persepsi yang negatif karena orang menilai kita ini adalah kita sebagai seorang yang sangat sombong ya teman-teman. Jadi beli 2.000 aja nggak boleh seperti itu jangan sekali-sekali dilakukan. Nah, pantangan yang ketiga teman-teman yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang penjual sate adalah jangan sekali-sekali emosi, jangan sekali-sekali naik darah atau naik pitam ya teman-teman saat ada pelanggan yang meledek dagangan kita. Ada juga teman-teman seperti itu. Waktu dulu awal-awal saya jualan, ada orang yang membeli dagangan kita, dia membanding-bandingkan dagangan kita dengan yang sana. Sate ayam sana 1.000 aja besar-besar, ini kecil-kecil gitu. Itu kita harus jawab dengan senyum, jawab dengan ramah, jangan emosi ya teman-teman, seperti itu. Itu pantangan yang ketiga. Nah, pantangan yang keempat teman-teman yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang penjual sate adalah jangan ngomongin kejelekan orang di depan pelanggan, atau apa namanya, ngomong sama pelanggan, ngomongin orang, itu nggak boleh ya teman-teman. Itu nanti mendapat persepsi yang negatif seperti itu. Nah, untuk pantangan yang terakhir teman-teman, ini sangat potensial atau sangat krusial sekali, atau sangat jangan sekali-sekali dilakukan ya teman-teman. Ini sangat berbahaya kalau dilakukan dan sangat sembrono kalau terpaksa melakukannya. Dan pantangan yang terakhir ini teman-teman, jangan sekali-sekali menjual dagangan sampean itu, misalkan dagangan itu sudah basi atau sudah tidak layak konsumsi, sampean nekat jual. Nah, itu jangan sekali-sekali dilakukan, itu nanti mendapat persepsi yang negatif sekali. Dan sekalinya orang membeli sate itu atau dagangan sampean dalam keadaan busuk, tidak layak konsumsi atau tidak layak jual, itu seumur-umur dia tidak akan kembali lagi membeli dagangan kita. Kalau dia entah berapa lama lagi dia akan kembali seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itulah dari 1 sampai 5 pantangan yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang penjual sate. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe ya teman-teman.